rasul. Bentar. Apa? Paulus emangnya langsung jadi rasul? Nggak pernah ngalamin nabi? Nggak pernah. Nggak pernah. Oh, langsung jadi rasul? Rasul. Oh, Baru dengar aku ada Nabi Paulus. Serius. astagfirullah. Oke, sekarang saya tanya, di dalam Islam sendiri ada nggak Nabi Paulus? Itu dulu. Atau Allahmu pernah menubuatkan Paulus itu nabi? Kalau Allahmu pun mengatakan Paulus itu bukan nabi, bahkan kalian suka sekali ngenyek yang mengatakan Paulus itu siapa? Paulus itu perubah ini apa segala macam. Paulus itu nggak pernah dinubuatkan Allahmu sebagai nabi. Terus kok kau pengen kali Paulus jadi nabi, Dek? Kok Itu gemes datanya sekali nggak kau? ada loh, Kak. Loh, data apa di sini nggak ada dikatakan Nabi Paulus? Nggak ada. Ya, ya, Data apa pokoknya yang aku tunjukkan? orang-orang yang di situ tuh nabi, Kak. Pengajar. Lah pengajar, ih, Pengajar berbeda dengan ini kan dikatakan pada waktu itu ada dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, serta Saulus. pada waktu itu ada beberapa di Antioquia, ada beberapa kok di Antioquia, di gereja di Antioquia disebut Nggak nabi. ada dikatakan di situ nabi, nggak ada nabi. Nabi juga. Nggak pernah disebut sebagai Nabi Paulus. Nggak pernah ada, Bang. Nggak pernah ada. Aku pun baru dengar ini dari kau. Baru dari kau. Aku ketawa. Sekarang saya tanya, sekarang gini lah, kau lebih percaya Allah kan daripada kitab kami kan? Coba, Allah pernah nggak mengatakan Paulus itu nabi? Coba, 25 nabimu dan ribuan nabi yang lain yang nggak tercatat, itu ada nggak namanya Nabi Paulus? Kalau Allahmu nggak pernah bilang Paulus itu nabi, yo, Itu kau mau ngangkat nubuatannya Paulus jadi Yesus nabi? itu. Yang di Matius Oh, itu. Itu kan nubuatannya Yesus itu. Nah, kita baca lagi ya. Bahkan Pada yang di waktu dalam itu, kenapa? kisah Kita kisah para rasul 13 tadi yang dikutip sama dia, di situ yang disebut rasul palsu itu namanya Bar Yesus. Bar Yesus ayat 6. Kisah para rasul 13 ayat 6, coba baca. Sekarang gini Pak Prop, di sini kan, pada waktu itu jika ada seorang berkata kepadamu, lihatlah, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul mengadakan tanda-tanda mukjizat yang dahsyat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Loh, Paulus di sini orang pilihan. Perhatikanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi apabila orang berkata, lihat di padang gurun, janganlah kamu ke situ. Lihat, ia ada di dalam bilik. Jangan kamu percaya. Paulus Siapa yang bertemu Mesias di padang gurun? Nabi dan Mesias palsu ini ada di padang gurun. Nih. Kamu baca Siapa? 26-nya dong. Ya, ada di dalam bilik. Siapa yang di dalam bilik? Ya Paulus waktu ditangkap di penjara. Pak, Bilik itu sejak apa kapan penjara? Paulus sejak kapan Paulus itu ada di padang gurun? Lah di Damsik itu bukannya padang gurun. Paulus nggak dari Damsik. Dia Lah, sedang dia- perjalanan ke Damsik. Baca satu raja-raja. Tunggu. Baca. Bentar. Nanti habis ini kita buktikan siapa Paulus menurut Allah ya. Siap. Orang di sini udah jelas ya Pak Prof ya. Dikatakan sekiranya mereka menyesatkan orang pilihan. Rasul Paulus itu adalah orang pilihannya Yesus. Kamu baca di dalam Kisah Para Rasul 9. Kalau dia orang pilihan orang pilihan Yesus, terus gimana ceritanya? Dia orang pilihan, dia yang disesatkan sama nabi palsu dia juga gitu. Gimana ini? Gak ngerti loh. Cara mikirnya gimana sih orang ini? Ini Prof, ada yang ngata-ngatain Prof kafir Metatron. Iya, aku seneng loh. Serius.
Ini bilang si bintang muda ini bilang kan kafir Metatron. Iya memang kami kafir. Ya, kita memang tertutup ya. Kafir itu tertutup buat Muhammad dan Allah. Assalamualaikum kakakku, abangku yang paling ganteng, yang paling cantik. Sampai di atas sok-sok santuy dia. Jadi padang Aku gurun itu bukan ngikutin edaran damsik. kasihmu, Damsik. Bang. Bentar dulu bang. Bentar dulu. Jadi padang gurun itu bukan di Damsik. Loh, Rasul Paulus itu nggak berasal dari sana, bro. Iya maksudnya Dia dari yang ketemu Tarsus. kan Paulus ketemu kan di Damsik tuh Yesus. Ketemu sama Yesus kan di Apakah di Damsik. situ ada mengatakan, lihat di sana ada nabi palsu gitu? Lah. Coba saya tanya, ada nggak perkataannya di dalam itu? Kok kan jangan cocokologi dong? Matius tadi tuh Ya, katanya jikalau ada yang nabi palsu atau mesias palsu, ya, dikatakan mereka itu akan menyesatkan orang pilihan Yesus. Rasul Paulus itu adalah orang pilihannya Yesus. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, dikatakan mereka itu ada di padang, ada di bilik, ada di padang padang gurun. ya kan? Iya. Padang gurun dan bilik. Sekarang saya tanya, di dalam Kisah Para Rasul 9, adakah yang menunjuk, lihat, di situ ada Mesias? Ada nggak yang mengatakan bahwa Rasul Paulus itu dari Damsik? Nah, Yesus disebut apa namanya? Tidak Mesias. Siapa yang mengatakan Rasul Paulus itu dari Damsik? Kalau saya misalnya berjalan, ya saya lagi perjalanan ke Bandung, apa saya disebut saya berasal dari Bandung? Loh, Oke. Sekarang aku tanya, Paulus ketemu Yesus di mana? Prof, kasih aja langsung, Prof. Enggak, selesai dulu ini. Apa? Apa itu? Paulus ketemu Yesus di mana? Di Kaukabah. Hah? Kaukabah. Kaukabah tau nggak Kaukabah? Bingung kan? Memang pailailahon nih. Aduh. Kaukabah itu adalah wilayah yang sekarang disebut sebagai, Percuma bro, lu bawain Ibnu Katsir itu. kira-kira aku mau buka apa ini kira-kira? Pasti bulus. Enggak bulus. Siapa yang bilang bulus? Yaudah. Lanjutin. Oke. Anda sama Ibnu Katsir ilmunya tinggiin mana? Pasti Ibnu Katsir ya. Udah nggak usah dijawab ya. Oh, Ini kisah jelas ya. Tinggian Ibnu Katsir ya. Kisah Oke. 31 Nabi. Oke. Nabi ya. Saya tunjukin nabimu siapa namanya. Tapi supaya fair kita baca dulu. Sebentar, Prof. Judulnya tadi dari Adam hingga Isa. Ya, kita baca dulu. Dari Adam hingga Isa. Sementara Paulus setelah Isa ya kan? Itu dulu jelasin itu, host. Ya, kita baca dulu supaya fair. Ini bukunya Islam soalnya. Karena di sini dikatakan bahwa Jadi nubuatan di Matius itu nggak dijawab ini. loh ini kejawab ini sebentar. Tadi kan udah bukan nabi. Ya, Oke. penulisan Lah, kitab bukan yang Nabi. kita baca Orang udah ini. dikasih ayatnya juga. Iya, kita anggaplah Matius salah ya. Anggap Rasul Matius salah, semua salah. Dalam penulisan kitab Ibnu Katsir yang kita baca ini menggunakan metode yang valid dan terpercaya karena berpedoman pada penjelasan yang tertera dalam Al-Quran. Di samping Ibnu Katsir tidak berpedoman pada hadis maudu. Ya. Kelebihan kitab ini adalah steril dari kisah-kisah apa ini? Israiliyat secara total. Bagaimana tidak, beliau sendiri, maksudnya Ibnu Katsir sendiri adalah seorang imam hafiz, penghafal Quran dan ahli hadis. Makanya tadi dia nggak mau pakai hadis maudu maupun Israiliyat. Nah, tapi kita baca di sini apa yang ditulis sama Ibnu Katsir. Kamu tadi bilang bulus kan? Saya bukan bilang bulus. Apa yang dibilang sama Ibnu Katsir di sini? Di sini dia bilang apa? Nih, di antara penduduk Damaskus ada seorang yang beriman dan
percaya kepada Al-Masih Isa ya. Namanya Daina. Ia bersembunyi di gua di pintu timur dekat masjid. Masjid ya tulisannya ya, kebaca nggak? Karena mereka takut terhadap siapa? Bulus apa Paulus? Paulus. Paulus si Yahudi. Ia adalah penguasa yang lalim, semena-mena membenci Al-Masih dan agama yang ia bawa. Ia membotaki rambut keponakannya. Siapa yang membotaki? Paulus. Kala beriman kepada Al-Masih dan mengaraknya mengelilingi Damaskus. Setelah itu ia rajam hingga mati. Jadi sama Paulus tadi ponakannya dirajam. Nanti saya buka Sinaksarion. Siapa nama ponakannya Paulus ya? Ponakannya Paulus itu waktu dirajam dia ngomong, Gini bro, percuma bro, karena di Ibnu Katsir bentar, belum selesai, sabar dulu. Tadi saya bilang ketemu di mana? Kau? Ka'bah. Nah, saat Ka'bah. Paulus mendengar berita Al-Masih bergerak menuju Damaskus, ia menyiapkan keledai dan pergi untuk membunuhnya. Siapa yang mau dibunuh Paulus? Siapa yang mau dibunuh? Yesus. Yang mau Al-Masih. dibunuh Isa Al-Masih. Ya, Paulus bertemu dengan Isa di Ka'bah. Ka'bah. Nah, sekarang gini. Jangan sekarang. Ini sekarang kamu waktunya Tunggu Pak Prof. Tunggu Pak Prof. Ada Andala di mute. Tunggu Pak Si Prof. kafir. Sabar. Eko diam dulu. Bojak ranggang. Ya. Sabar Pak Prof. Itu Paulus mau membunuh Al-Masih. Al-Masih. Oke. Saya tanya, waktu Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 6, 9 dan 12. Dan 12 ya. Waktu Rasul Paulus ketemu dengan Yesus, apa yang terjadi dengan matanya, tak? Buta. Setuju nggak pemuda hijrah? Setuju, karena itu udah digenapi. Setuju ya? Oke, kita baca nih. Ibnu Katsir ternyata nyontek Matius Baca dan Kisah Para Rasul. Ya. Saat berhadapan dengan para sahabat Isa Al-Masih, seorang malaikat datang menghampiri Paulus Islam ya ini ya, lalu menjotos wajahnya hingga ya dengan ujung sayap hingga membuatnya buta. Oh. Wah, ini emang kurang ajar nih ulama-ulama Islam ya. Plagiat tok isinya. Nyontek ya. Mengetahui situasi yang terjadi. Jangan menghujat. Loh, ini loh, dapat dari mana kira-kira saya tanya? Ibnu Katsir. Coba. Ibnu Katsir dapat cerita dari mana ini? Pasti baca Alkitab lah. Baca Alkitab. Sosoknya si Tahu kafir. malu. Tahu dong. Gak Dari tahu mana? malu. Dari mana dia tahu? Ternyata tadi ngina-ngina Paulus itu nabi palsu. Padahal jelas-jelas di Kristen rasul. Nah sekarang ini kok bisa ada cerita ini? Ya, mengetahui situasi yang terjadi terlintas di hatinya untuk percaya kepada Al-Masih, Paulus. Wih. Ia kemudian datang menghampiri Al-Masih dan meminta maaf atas. Jadi Paulus ketemu nggak sama Al-Masih? Ketemu dong. Ia lalu beriman padanya. Tunggu Pak Prof, saya justru mau nanya ini kan, bukannya Isa itu udah terangkat, turun lagi dong ketemu Paulus. Iya, ini ketemu. Koplak. Ini naik turun ya, Isa ya. Naik turun Keren ya banget. Isanya. Anjay, kayak Allah. Khusus untuk menemui Paulus. Paulus doang. minta agar mengusap kedua matanya, agar Allah mengembalikan penglihatan Al-Masih. Penglihatannya Al-Masih berkata. Ini nggak Tunggu, Prof, tunggu. Meminta yang di sana, meminta agar Al-Masih mengusap kedua matanya, terus lanjut ke atas, agar Allah mengembalikan penglihatan. Yang mengusap siapa? Isa. Loh, kok yang mengembalikan penglihatannya Allah? Isa adalah Allah. Anjay. Agak lain. Tadi kita lihat ini
Paulusnya ini yang beriman kepada Isa tadi ini Islam atau Kristen ya, kita lihat. Agak Kita lain lihat ya. Udah belum? Coba kita lihat Bentar Islam dong, atau bentar Kristen nih. Nah, ayo. Paulus kemudian menemui orang yang dimaksud. Ia lalu mendoakan Paulus hingga ia bisa melihat kembali dan keimanannya terhadap Al-Masih kian membaik. Paulus percaya bahwa Al-Masih adalah hamba Allah dan rasulnya. Ia kemudian mendirikan masjid. Gereja bukan masjid ya. Oh, gereja berarti Kristen ya. Kok Allah nggak bisa memualafkan Paulus ya? Ada nggak di situ tertulis Paulus mengajarkan Yesus sebagai Tuhan? Tunggu Prof, kalau di gereja itu kira-kira ngajarkan Bah, apa itu ya dulu, Prof? itu dulu loh. Iya, sabar. Kira-kira orang di gereja mengajarkan apa Prof? Ya Yesus sebagai Tuhan. Tuhan negeri Mekah nggak? Enggak dong. Sekarang yang Belum ada di gereja. Bentar Prof. Kira-kira di gereja itu mengajarkan Nabi Muhammad nggak? Enggak dong. Mohon maaf ya, ternyata Allah kok nggak sanggup memualafkan Paulus. Makanya tadi saya bilang, kalau bisa Allah memualafkan Paulus, saya mualaf. Masalahnya, Paulus malah mendirikan masjid ya, Prof. Salah gereja. sekarang kalau tanya Metatron di situ di Ibnu Katsir ada nggak Paulus mengajarkan bilang apa Yesus Tuhan? Loh, jadi kamu mau ngambil Rasul Paulus kami lagi sekarang? Mau kamu klaim? Ih, Mau so tau malu. Mau diambil tak sama dia tak Rasul Paulus begitu tahu kebenaran ya? Oh iya, nanti kayak Zuma kemarin. Oh iya, memang Rasul kami ada namanya Paulus. Ada kan diskusi terakhir saya sama si Zuma sama Oh Kores? iya. Emang Rasul kami ada namanya Paulus tapi nggak menyembah Yesus katanya. Jadi buat Padahal apa lu Rasul nunjukin Paulus, Ibnu nih Katsir, ya, bro? mau saya tunjukin nggak apa yang diajarkan Rasul Paulus? Ternyata kan Rasul Paulus mendirikan gereja. Mau tahu nggak apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Alkitab? Polemik aja ini mah. Bongkar. Mau nggak? Nah ini dulu lo, kalau kamu penesirin ya kan? Udah Ini biar jelas kita itu kasih di Matius tahu. itu no buatan itu tergenapi sama Paulus. Iya, itu kan yang menyesatkan sementara. Kan Ah, di situ, di konteksnya kamu sendiri yang Matius ngakuin mengatakan, Paulus menyesatkan. Rasul Paulus mengajarkan sama yang diajarkan sama Rasul Matius. Loh iya, masalahnya bro, kecuali Matius berbeda pendapat dengan Rasul Paulus, baru menyesatkan loh masalahnya. Rasul Paulus mengajarkan Yesus adalah Tuhan, Matius juga demikian. Nggak ada yang menyesatkan di sini, kepala kau yang sesat. Sekarang gini ya, pemuda hijrah ya. Makanya saya bilang ya Pak Prof dari kemarin ya. Kenapa ya? Nggak Allahnya, nggak umatnya, usil banget gitu loh. Kenapa sih Terus kalian ini? diribut lah. Sabar, diam. Kau tuh moto-moto, nggak suka aku. Ya. Kenapa ya? Kalian itu julid kali sama iman orang Kristen. Kenapa sih? Mau kami mengimani siapa Rasul kami? Kenapa julid? Ini agama julid ya, Prof ya. Suka kali nyongkel-nyongkel kitab orang. Ih, pede banget. Prof, kita pernah nggak sih pakai Quran mereka Oh nggak pernah dong. untuk membenarkan iman kita? Ih, Enggak. najis sorry Strawberry. Najis Kenapa? lah, enggak. Tuhan Yesus itu nggak pernah julid. Tuhanmu aja julid sama Tuhan kami. Rasul pun mau Gak usah dijulidin. diingat dong. Santai aja, Rasul aja mau santai. dijulidin. Kita ngobrol santai. Sedih loh aku nengok kalian. Kenapa? Kalian itu minta pembenaran terus sih dari agama kami. Kenapa sih? Dari Jadi kitab yang di kami. Matius itu udah tergenapi apa belum? Oke, kita baca ya. Matius ya. Kamu mau Matius kan? Kamu mau Oke, oke. Matius kan? Nih, Matius berapa tadi? Mesias palsu ya. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat kejijikan yang membinasakan berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan melalui Nabi Tempat kudus itu Daniel, apa? pembaca hendaklah memahaminya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ini digenapi ya Pak Prof ya. Mereka itu ke Gunung Pela ya. Apa? Iya Pela. Iya kan? Ya. Pela. Orang yang sedang berada di atas rumah, janganlah turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya.
Dan orang yang sedang di ladang, janganlah kembali untuk mengambil pakaiannya. Kenapa ada nabi yang ke ladang mengatakan yang kasus pohon korma gimana, Prof? Disuruh silangin pohon kurma itu. Akhirnya gagal panen semua itu. Ini botol ini ya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Ini ibu-ibu hamil mana yang mati ya? Kejepit. Yang terjepit itu siapa ya Pak Prof ya? Ibu-ibu hamil mana ya? Ada di dalam bukunya Josephus Flavius. Siapa itu ya? Namanya siapa ya? Lupa, Maria siapa gitu namanya. Aku lupa namanya siapa. Coba ntar aku cari. Ini ada juga nggak sih istri Nabi yang lagi hamil kejepit sampai mati anaknya? Enggak ada. Itu istrinya Ali. Namanya Fatimah. Oh, Fatimah ini binti kejepit Muhammad. juga ya? Hmm. Kecepirit. Oh, nih ya. Dan orang sedang di ladang, janganlah kembali untuk mengambil pakaiannya. Ini yang suka ngambilin sempak merah siapa, Bro? Palanya besar. Palanya Oh besar. iya. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin atau pada hari Sabat. Kira-kira di Arab pada musim dingin nggak sih? Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak terjadi lagi. Demikian ya, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, tidak seorang pun akan diselamatkan. Namun oleh karena orang-orang pilihan, ini tadi Rasul Paulus, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika seseorang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Tanda, Prof. Oke, tanda. Sabar. Quran itu tanda bukan sih? Tanda. Bahasa Arabnya tanda itu adalah ayat. Makanya dalam Al-Quran itu ada banyak ayat. Ayat itu tanda. Ngaco. Bahasa Arab. Kok keren kali tulisan Rasul Matius ini ya? Keren. Betul. Sangat amat keren. Makanya itu sangat berkorelasi. Pertanyaanku loh, siapa yang ketemu di damsik itu sama di dalam bilik itu? Kita lanjutkan ya. Ya. Oke. Siapa rasul yang pernah ketemu? Tanda-tanda dan tanda-tanda dan mujizat. Mujizat Muhammad apa ya Pak Prof? Al-Quran. Jawablah host yang ditanya itu. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Ini kapan hari ya? Ini kayak ulangan 30. Perhatikanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu padamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, ya ingat ya teman-teman 1,1K di sini ya. Lihat, ia ada di padang gurun. Jangan kamu pergi ke situ. Lihat, dia ada di dalam bilik. Jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Siapa ya yang wudhu pakai air bangkai, Prof? Yang ketemu dia tidak. Sumur. Yang sudah kita siapa bro? Ini Rasul Matius kok ngeri kali ya kata-katanya. Nampar terus loh dari tadi. Nggak dijawab loh. Iya, bisa ya. Pas ya. Segera Jawabannya sesudah mana, siksaan. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap. Bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan tampak tanda
Anak manusia di langit, semua bangsa di bumi akan merapat dan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan kemuliaan besar. Ia akan mengutus malaikat-malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang dahsyat. Prop. Al-Baqarah 210. Al-Baqarah 210. Al-Baqarah 210 nih. Al-Baqarah 210 nih. Gila, Aduh. anak manusia. Al-Baqarah Gedein. 210 nih. Kok bisa ya ada yang nyontek kayak gini ya? Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Waduh. Wah, Al-Baqarah ternyata Allah adalah anak 210. manusia. Yesus. Aduh. Tidak ada yang udah jelas di situ asap, bro. Bentar. Tunggu, itu Al-Baqarah ya, Prof ya? Al-Baqarah, sapi Woi, betina. Kok bisa pertanyaanku, bro. sapi Woi, betina jadi ini? jawab. Sebentar, kok bisa sapi betina ini baca kitabnya Jam segitu. Matius, Prof? Arah materinya kemana ini, host? Aduh. Orang dia lagi Lari-lari. ngebahas Matius. Ini saya bacain Matius tadi. Ini saya nggak keluar konteks. Pertanyaanku, woi. Dengar nggak Ya iya pertanyaanku? ini dia. Kamu mau ngebahas Matius Siapa yang 24 tadi kan? ketemu. Siapa yang Berarti ketemu? ketemu. Oke, siapa yang ketemu? Mesias di Damsik. Oke, berarti Yesus ketemu dengan Rasul Paulus ya, Prof? Jadi pertanyaan Juma dan semua polemikus Islam yang mengatakan, kapan hari Paulus ketemu Yesus? Ini ketemu. Makasih ya pemuda hijrah ya. Nanti kalau ada Islam ya, tampar mereka dengan ini. Hey, Paulus itu ketemu loh sama sama Yesus. Udah jelas itu di Matius itu nubuatan penyesat itu. Iya, berarti betul ya Yesus ketemu sama Rasul Paulus ya? Iya, Mesias palsu sama Nabi palsu. Anjir, kamu setiap buka mulut kenapa ngeludahi mukamu sendiri sih, bro? Ngeludahi muka Islam terus sih dari tadi, bro. Kapan? Mana Rasul Paulus emangnya sejaman dengan Yesus? Lah ketemu. Makanya Gimana ini? ngeludah jangan depan kipas angin, Bang. Iya, Bang, kena muka sendiri, Bang. Dia ngeludah gini, bro, ke atas. Cuy, ya kena lah ke mukanya. Cemana kau? Bang Kafir. Mbak Kafir. Ya, kenapa, Gan? Silakan, Gan. Mau Ya, bertanya apa, Pak baik. Gan? Boleh, sudah bisa dimulai kah? Boleh, Gan. Silakan, Gan. Boleh. Ya, Pak Megatron, Pak Agat, Ibu Agatha of Palermo. Ini, Prof. Megatron katanya, Prof. Salah baca. Coba yang benar Oh, dulu, salah, si salah. gede. Oh, salah ya. Baca dulu. Umat buta huruf. Apa Coba itu? baca. Oh, baca. Metatron. Mirip Bang, mirip. Kita kira Megatron. Tunggu, Bang. Kau nggak buta huruf kan, Bang? Iya, Mbak. Aku buta huruf ya. Gini. Tunggu, Gan. Pak Prof, ayatnya di mana ya? Aku diutus kepada umat buta huruf. Quran itu kan, Prof? Di hadis. Di Oh, hadis. di Gini hadis. Kak, biar Kok nggak Bapak ngarah nggak ke yang buta lain huruf ini. sih, Pak? Kok Bapak nggak buta huruf sih?